Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan memaparkan materi tentang anemia dan KIK. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rizka Putri Nurisma, Kariza Akbar Santoso, Fatiha Amalia Rahmah, Vika Felina Nur Azizah, Desti Sania Ramadhani, Elok Faikoh, Galuh Sukmawati, Intan Nur Pravestri, Nadivia Salsabila Ramadhani, dan Nurul Hidayah. Apa itu anemia dan KIK? Pernahkah kamu mendengar tentang anemia dan KIK? Yuk, mari kita bahas lebih dalam mengenai anemia dan KIK. Pengertian anemia. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Lalu apa akibatnya jika seseorang terkena anemia? Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Batas normal nilai kadar hemoglobin atau Hb. Anak balita 11 gram per desiliter, anak usia sekolah 12 gram per desiliter, wanita dewasa 12 gram per desiliter, laki-laki 13 gram per desiliter, dan ibu hamil 11 gram per desiliter. Apa sih penyebab anemia? Yang pertama, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah, yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Yang ketiga, memiliki riwayat penyakit kronis. Yang keempat, mengidap beberapa bentuk anemia seperti talasemia atau kelainan darah. Yang kelima, sedang hamil. Yang keenam, memiliki masalah kesehatan. Yuk, kenali gejala awal untuk mengatasi anemia dengan 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Gejala anemia yang lain yaitu selalu merasa mudah marah, tubuh lebih sering merasa lemah atau lelah, sakit kepala, mengalami sulit berkonsentrasi. Lalu akan muncul kondisi seperti berikut apabila semakin parah, yaitu munculnya warna biru hingga putih pada mata, kuku menjadi rapuh, pusing ketika berdiri, dan warna kulit pucat. Pencegahan anemia. Yang pertama, mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging tanpa lemak, telur, sayuran hijau, sereal yang diperkaya zat besi. Lalu meningkatkan asupan vitamin C dan folat. Vitamin C bisa didapat dari konsumsi paprika, brokoli, jeruk, stroberi, nanas, dan bayam. Sedangkan folat bisa diperoleh lewat bahan pangan yang sama termasuk jeruk dan sayuran hijau. Folat bisa pula ditemui pada pisang dan roti. Hindari minum teh atau kopi ketika makan. Minuman ini dapat mencegah tubuh untuk menyerap zat besi. Selanjutnya, KIK, kurang energi kronis. Pengertian KIK. Kekurangan energi kronis adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita mengalami kekurangan gizi, kalori, dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Resiko kekurangan energi kronis adalah di mana remaja putri atau wanita mempunyai kecenderungan menderita KIK.
Seseorang dikatakan menderita KEK bila mana lila atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Apa sih penyebab KEK? Yang pertama, kurangnya asupan zat gizi. Yang kedua, status ekonomi. Yang ketiga, terpengaruhi masalah psikososial seperti penampilan dan tidak percaya diri terlihat gemuk. Dan yang keempat, pendidikan. Tanda dan gejala KEK. Dengan lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Berikut gambar pita lila. Deteksi dini kurang energi kronis KEK dilakukan setiap tahun dengan mengukur lila. Yang kedua, pada remaja putri atau wanita yang lilanya kurang dari 23,5 cm, sebaiknya dirujuk ke puskesmas untuk ditindaklanjuti agar teratasi. Yang ketiga, pengukuran lila dapat dilakukan oleh remaja putri atau wanita itu sendiri, kader, atau pendidik. Selanjutnya, konseling gizi dapat dilakukan oleh petugas gizi di puskesmas. Berikut video cara mengukur lila. Alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pengukuran lingkar lengan atas pada ibu hamil. Penggaris, tali rapia atau benang, meteran jahit, pita lila, serta pulpen atau spidol. Posisikan ibu hamil berdiri dengan tegak dan seluruh badan rileks. Lengan baju dilipat sampai dengan pangkal bahu. Usahakan lengan bagian atas tidak tertutup baju. Apabila ibu hamil tidak kidal, lengan yang diukur yaitu lengan sebelah kiri. Sebaliknya, apabila ibu hamil kidal, maka lengan yang diukur yaitu lengan sebelah kanan. Tetapkan posisi pangkal bahu dan siku dengan posisi lengan ditekuk. Letakkan pita atau meteran antara bahu dan siku. Kemudian, tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku. Beri tanda menggunakan pulpen atau spidol pada titik tengah tersebut. Kemudian, lingkarkan pita atau meteran sesuai tanda pulpen atau spidol di sekeliling lengan dan posisi lengan kembali lurus. Pita atau meteran ditarik perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. Baca angka yang tertera pada pita atau meteran, kemudian tuliskan hasilnya. Apabila tidak memiliki pita lila, Anda dapat menggunakan tali rapia atau benang serta penggaris. Letakkan tali rapia di antara bahu dan siku. Kemudian, tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku menggunakan penggaris dan beri tanda menggunakan pulpen atau spidol pada titik tengah tersebut. Lingkarkan tali rapia sesuai tanda pulpen atau spidol di sekeliling lengan dan posisi lengan lurus. Tali rapia atau benang ditarik secara perlahan, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar, mengikuti bentuk lengan atas ibu hamil. Kemudian, tandai sesuai dengan ukurannya. Baca hasil ukur panjang dari tali rapia tersebut menggunakan penggaris. Kemudian, catat hasilnya. Dengan video tadi, semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang cara mengukur lila. Pencegahan KEK. Yang pertama, makan makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Makanan pokok seperti nasi, ubi, dan kentang. Makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan, atau susu.
Yang kedua, pemberian makan tambahan dan zat besi. Terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai anemia dan KIK. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita mengenai anemia dan KIK. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.